pada saat Papa itu membuka toko cat atau pabrik cat, itu kira-kira punya impian nggak Pak? Punya visi nggak? Impiannya Papa besar sekali. Saya waktu gabung, saya tanya Papa, Pak, Papa punya impian Avian ini mau kemana? Papa mau Avian ini jadi pabrik cat yang nomor 1 di Indonesia. Wow. Waduh, pabriknya sekarang masih... Padahal masih 18 orang Pak ya? Waktu saya gabung sudah 100-an. 100 orang. Tapi masih belum bagus Pak, masih belum ada pagar. Lab aja nggak ada. Jadi buat cat itu nggak ada lab loh waktu itu Mas Ian. Tidak ada lab Pak? Nggak ada QC, nggak ada R&D, nggak ada. Semua cuma dicampur-campur pakai mesin itu bor aja. Tapi visinya itu sudah ingin jadi pabrik cat nomor 1 di Indonesia Pak? Iya. Padahal yang nomor 1, 2, yang besar-besar itu kan kebanyakan dari PMA semua. Iya. Asing semua. Nah Sobat Sip, ciri pertama orang sukses itu adalah harus punya impian. Anda bayangkan, ayahnya Pak Hermanto itu hanya masih ngaduk cat. Iya. Tenaga pakai kerja dayung 100 orang pakai masih kayu. pakai dayung kalau cat tembok itu. Ya, itu sudah punya impian akan jadi pabrik cat nomor 1 di Indonesia. Dan saat ini sudah terwujud Pak ya? Terwujud setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun. Karena impiannya begitu besar, kita setiap 5 tahunan itu kita mencapai roadmap yang sudah kita canangkan, tapi butuh waktu 40 tahun. Butuh waktu 40 tahun. Biasanya orang punya mimpi besar, habis itu tidak ada roadmap, tidak ada langkah-langkah untuk menuju ke sana. Betul. Jadi akhirnya impian itu cuma di langit aja, di awang-awang. Jadi mimpi, kalau mimpinya besar, ya effort yang harus dilakukan juga harus besar. Nah, kalau effort yang dilakukan nggak mau besar, ya jangan mimpi besar. Karena nanti hanya di awang-awang, terus akhirnya seperti nggak punya impian itu, Pak. Sehingga impiannya hilang, ditelan bumi ya. Iya, jadi nggak ada itu. Ya, Dia cuma just ngomong besar aja. Ya, saat ini banyak orang ngomong besar, bukan punya impian. Ingat itu Sobat Sip. Ya, jadi harus diukur dengan kemampuan dan apa yang dia mau lakukan kan. Ya. Nah, itu penting itu. Karena Berarti, jangan hanya mimpi besar terus habis itu tidak tahu bagaimana menuju ke sananya. Ya. Berarti punya planning jangka pendek, Pak ya. Harus ada roadmap 5 tahun, begitu sudah tercapai, kita buat lagi, mau kemana lagi, tercapai, kemana lagi, terus kan. Ya. Strateginya apa untuk bisa mewujudkan ini kan butuh strategi. Ya. Karena pesaing-pesaingnya kan bukan pesaing-pesaing lokal yang gampang loh. Ini kan kalau kita bersaing dengan perusahaan yang sudah gede-gede gitu kan, kita kalah semua. Kita ngomong soal uang, kita kalah. Ngomong soal kepintaran, kalah. Kita ngomong soal network, kalah. Ngomong branding, kalah. Ngomong soal teknologi, kalah. Formula, kalah. Kita nggak ada yang menang. Menangnya itu cuma semangat. Ya kan? Ya. Jadi tapi bagaimana? semangat bisa mengalahkan semuanya, Pak. Iya, dengan semangat. Terus kita konsisten. Saya waktu itu cuma ngomong di Papa, Pak, mereka masih makan steak. Ya kan? Steak larang, Pak. Kita makannya pecel, tahu tempe. Ya, ayo kita pasti secara kos harus bisa menang. Jadi kos itu penting supaya apa? Quality yang kita pasarkan itu quality-nya nggak kalah. Tapi kita bisa menjual dengan bersaing karena secara efisiensi kita tingkatkan. Tangki itu dulu mulai dari 200 kita kembangin sampai 1 ton sampai 5 ton, 20 ton sampai akhirnya 60 ton. Satu batch loh itu. Jadi yuk bayangkan itu efisiensi yang kita lakukan kan. Itu yang buat harga bisa bersaing, Pak ya? Bisa bersaing. Jadi kita kalau di Avian itu memang kalau kita mau harga yang sama, kualitas kami pasti jauh lebih bagus. Karena kos kami kan kami hulu sampai hilir. Bapak buat bahan bakunya, iya. Jadi mulai dari coloran, terus dari aditif, dari resin, terus packaging, terus dari extender, kalsium, terus dari sisi distribusi. Kita distribusi semua sampai ke toko-toko. Ada jalur distribusi sendiri, Pak? Jalur distribusi sendiri melayani 55.000 toko cat. Semua pakai ERP sistem. Semua sales ada 2.000 lebih, bawa gadget, dia tahu stok. Jadi begitu order langsung bisa di-keep. Langsung bisa diatur pengiriman. Driver-driver pakai GPS semua. Keren, Pak.
Jadi kita sudah siap lah. Kalau siapapun yang masuk ke Indonesia ya kita siap. Bapak saat ini kan pas saya lihat punya karyawan total berapa Pak? Wah, itu bertambah terus sih soalnya ya. udah puluhan ribu lah ya. Oh, udah puluhan ribu ya Pak ya. Tapi saya yakin pada saat Bapak membangun bisnis, itu kan Bapak pasti awal-awal pasti memilih orang untuk jadi tim Bapak ya Pak ya. Kira-kira Bapak punya kriteria apa Pak untuk memilih orang yang masuk dalam tim Bapak atau menjadi karyawan Bapak atau menjadi mitra bisnis Bapak gitu? Yang pertama karakter. Oh, pertama karakter. Integritasnya itu harus bisa saya percaya. Secara history kami cek track record-nya seperti apa. Iya, iya. Yang kedua baru dia punya kompetensi, skill-nya bisa nggak tuh memanage atau mengerjakan apa yang ingin kita delegasikan atau kita kasih. Ya, jadi dua hal itu yang kami lihat. Yang utama justru karakter ya Pak ya, bukan skill ya Pak ya. Bukan. Nah, jadi Sobat Sip, kalau Anda ingin sukses, modal pertama yang Anda miliki adalah karakter yang baik. Anda harus bisa menjaga integriti, Anda harus bisa menjaga trust. Karena di bisnis, itu trust adalah hal yang paling utama. Yes. Kemudian attitude itu adalah hal yang utama juga ya Pak. Nah, dan ini tercermin dari Pak Hermanto keseharian. Itu orangnya sangat humble sekali. Saya baru mengenal Pak Hermanto baru beberapa saat COVID. Waktu itu ada timnya Pak Hermanto yang mengontak tim saya untuk saya diajak Pak Hermanto untuk podcast. Itu saya kaget tuh Pak. Wah ini bener tadi Pak Hermanto yang ngajak podcast saya. Bapak kan expert di saham kan. Jadi pada saat pandemi itu kan banyak sekali nih milenial yang ingin mulai punya investasi saham. Nah, sayang waktu itu kita nggak bisa ketemu karena pandemi kan ya. Jadi pakai Zoom. Terima kasih atas kesediaannya waktu itu. Itu waktu saya dapat penawaran itu. Wah ini bener Pak Hermanto. Waktu itu saya minta tolong anak saya yang kebetulan juga saat ini sedang saya kader untuk menghubungi timnya Bapak. Terus kemudian saya bilang, oke, kapan mau ngobrol-ngobrol dulu lewat Zoom. Nah, ternyata kok beneran Bapak yang yang muncul itu saya surprise banget, Pak. Ini konglomerat menghubungi saya ini suatu kehormatan sekali. Saya juga terima kasih ya, karena ini para milenial ini kan ingin banyak mendapatkan edukasi yang positif tentunya ya. Betul. Nah, itu saya meluangkan waktu. Saya mencari toko-toko, mencari pakar-pakar yang bisa memberi advice yang positif. Nah, kalau Pak Tony kan bisa bicara mengenai saham. Jadi jangan sampai investasinya itu investasi yang sangat berisiko gitu ya. Iya betul. Saat ini dengan sekian banyak perusahaan Bapak pasti punya yang namanya corporate culture ya Pak ya. Nah, mungkin bisa sharing sedikit mengenai corporate culture daripada Tankop itu bagaimana Pak? Sehingga membuat karyawan-karyawan ini betah dan loyal dan kinerjanya bagus tuh sehingga perusahaannya terus bertumbuh growth tuh apa Pak? Kami punya corporate culture ini juga waktu kami canangkan itu juga dari melihat perjalanan dari kami punya perusahaan. Nah, itu ternyata yang paling banyak value-nya itu adalah customer focus. Terus agility. Karena kita itu cepat sekali kalau bertindak membuat strategi itu cepat menghadapi perubahan internal maupun eksternal itu kita itu agile. Terus juga secara teamwork. Bagaimana kita juga solid. Jadi kalau sudah punya tujuan itu baik di divisi apapun, mau sales, mau produksi semua itu harus satu kata kita menuju ke yang sama, jangan saling tarik-menarik. Nah, itu teamwork-nya itu harus bagus. Terus dari sisi integritas, itu adalah dasar. Ya, kami punya grup, kami punya perusahaan, di krisis apapun, itu kami tidak ada hutang yang tidak bisa kami bayar. Ke prinsipal semuanya nggak pernah ada masalah gitu ya. Jadi itu reputation. Keuangannya betul-betul ditata dengan baik ya Pak. Kita cukup konservatif Pak ya. Nggak greedy, kita nggak sembrono, nggak tamak.
Jadi kalau hutangnya terlalu gede, kalau ada apa-apa kita nyalain banyak hal atau termasuk force major kan akhirnya ya itu yang kami nggak mau ya. Jadi integrity itu bagi kami pertanggungjawaban kalau sampai kita juga ada pinjaman atau ada hutang ke supplier itu semua harus sesuai dengan term yang sudah disepakati sebelumnya. Yeah. Terus dari sisi nasionalisme kami juga bagus karena semua brandnya brand lokal semua. Ya. Nah, setelah ketemu 5 ini, terus kami otak-atik dulu kok jadi cinta gitu. Oh, karena itu CINTA. Jadi customer focus, integrity, nationalism, teamwork dengan agility. Oh, keren. Wah, keren cinta. Karena kita memang love ya. Kita harus ada dasar cinta. Di pintu masuk ada cinta Tankop. Oh iya, cinta itu kami punya value. Jadi ada singkatan dari customer focus, integrity, nationalism, teamwork, dan agility. Iya. Itu yang membuat foundation daripada perusahaan ini ya Pak. Ya. Nah, bagaimana Bapak bisa menerapkan good corporate governance di Tankop? Karena kan perusahaan Bapak banyak ya Pak ya. Otomatis Bapak kan mengawasi satu-satu juga kesulitan. Itu gimana caranya Bapak bisa memastikan good corporate governance ada di semua lini bisnisnya Tankop? Ya, tentu saya memilih pimpinan-pimpinan yang ada di BU-BU itu yang bisa menjalankannya. Ya, jadi kami semua ngikutin aturan-aturan yang ada dengan dilandasi integritas tadi. Total berapa banyak Pak lini bisnis Bapak saat ini perusahaan? Saya ini nggak pernah ngitung. Ini orang saking kaya nggak tahu berapa banyak PT-nya. Oh, kalau PT-nya saya pasti nggak tahu karena itu ratusan kan ya. Ratusan ya Pak ya? Oh banyak, kalau PT-nya pasti ratusan, nggak tahu ada berapa. Tapi kalau bisnisnya, macamnya bisnis kurang lebih mungkin di 41 gitu sekarang. 41 jenis bisnis Pak? Ya, 41 bisnis usaha ya. Satu bisnis ada yang cabang 100, ada yang cabangnya 300, ada yang punya pabrik 30, ada yang pabriknya 3, 4. Nah itu kan satu PT itu kan, biasanya satu PT. Kalau yang PT-nya banyak itu di properti, karena properti ini setiap lahan biasanya PT sendiri. Jangan-jangan Bapak punya tanah di mana Bapak nggak tahu Pak ya? Oh ya pasti nggak tahu lah. Oh, pasti nggak tahu lah. Ya pasti nggak ngikutin saya. Iya, jadi kalau teman-teman saya ini yang kadang WA saya ini, waduh saya ini paling pusing. Karena saya kadang yang nangani di BU-nya itu siapa saya kadang bisa nggak tahu loh itu. Oh. Ya kan? Ya komplainnya ke saya kan saya repot saya. Iya. Karena nggak ngikutin di operasional terlalu bawah kan saya. Iya. Dan saya dengar yang terakhir bakal punya hotel yang jauh lebih gede dari Fasa di Batu ya Pak. Kalau nggak salah arsiteknya sama dengan arsiteknya Apurva Kamenski. Oh iya, ada di Batu sama di Ubud. Oh ada 2 Pak? Di Ubud itu yang lahan saya kan ada sekitar 8 hektaran. Oh. Ya itu nanti buat villa and resorts. Itu arsiteknya Apurva Kamenski? Iya Pak Budiman ya. Wow. Terus di Canggu juga. Oh. Terus ada lagi di Bromo, Gunung Bromo. Gunung Bromo? Di Gunung Bromo saya juga akan bangun hotel yang bagus lah ya. Wah, ini ekspansi besar-besaran di properti ini Pak ya kelihatannya. Ya tetaplah di seluruh bisnis usaha saya semuanya ekspansi. Jadi waktu pandemi pun strategi saya ekspansi. Saat ini yang yang itu Pak, yang terakhir yang ingin saya tanyakan ke Bapak itu, saya lihat Bapak ini seperti ayahnya Bapak. Yang mana ayahnya Bapak itu kan sebagai generasi pertama itu melibatkan Bapak untuk menjadi generasi kedua sejak awal. Dan saya lihat Bapak saat ini sudah mulai melibatkan ya, saat ini banyak BU di Bapak itu juga dari anak-anak Bapak ya Pak. Iya. Bahkan saya dengar yang terakhir cucu Bapak juga sudah mulai ada sedikit-sedikit ikut-ikut Pak ya. Iya. Nah, ini banyak orang yang mengatakan bahwa generasi pertama membangun, generasi kedua menghancurkan. Atau generasi ketiga yang menghancurkan. Nah, saya lihat di Tankop ini wealth distribution-nya ini luar biasa.
Mulai dari generasi pertama, kemudian generasi kedua, kemudian generasi ketiga, generasi keempat. Ini kelihatannya Bapak menanamkan etos kerja, etos bisnis dan segala macam. Yang mana bukan hanya wealth distribution sekedar aset, Pak, tapi juga wealth distribution yang utama justru dari mindset saya lihat. Nah, ini kira-kira apa yang kiat-kiat Bapak sehingga bisa membuat anak Bapak mau terlibat, kemudian cucu Bapak sekarang sudah mulai dilibatkan, itu bagaimana Bapak membuka wawasan mereka, membuka mindset mereka. Kan saat ini banyak anak-anak itu yang memanfaatkan privilege orang tua, kemudian foya-foya, seneng-seneng, nggak mau bangun bisnis. Tapi saya lihat di Bapak ini, anak-anak Bapak semuanya nggak ada yang foya-foya, tapi semuanya sudah berbisnis semua gitu loh. Nah, apa yang Bapak tanamkan sebagai seorang ayah kepada anak-anak Bapak? Yang pertama, sebagai orang tua, kita harus meluangkan waktu yang cukup untuk anak-anak kita. Jadi, itu yang pertama ya, meluangkan waktu itu penting. Nah, kita memberikan komunikasi yang baik, terus anak-anak sejak kecil juga sudah diajak ke bisnis kita untuk mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya. Oh, sama seperti waktu Bapak diajak ayah sama supaya dia tahu, sama mamahnya supaya itu. Dia tahu dan akhirnya mereka sudah punya cita-cita sendiri kalau nanti besar mau jadi seperti papa mamanya kan, karena dia ngelihat oh kerja kayak gini, oh caranya begini gitu ya. Anak-anak saya waktu kuliah di luar negeri pun saya setiap bulan mesti kunjungi mereka. Sebulan sekali saya ke luar negeri untuk ngelihat anak aja. Melihat bagaimana perkembangan anak, bagaimana dia punya lingkungan, teman-temannya, saya liatin semua. Setiap hari ditelepon, non-stop, tidak pernah nggak nelpon. Oh ya? Oh, setiap hari nelpon, padahal interlokal waktu itu masih mahal. Tapi kami selalu nanya, apa hari ini gimana, mulai pagi sampai sore itu kita tanyain apa. Terus besoknya gimana, itu tiap hari. Jadi meskipun anak saya tahun 98 waktu krisis itu dengan terpaksa saya sekolahkan ke luar negeri, terus kami pantau terus. Nah itu berlanjut sampai mereka lulus. Gimana Bapak bisa? Saya pernah dengar YouTube podcastnya Bapak dengan Belinda, anaknya Bapak. Itu saya dengar di sana mereka pun tidak foya-foya Pak di Australia. Ya karena mereka sebelumnya kan sudah tahu apa yang saya dan istri saya kerjakan kan. Iya. Mereka sudah ngerti uang, kita kasih uang, jadi mereka sudah paham bagaimana nilai-nilai uang dan mencari uang itu tidak gampang. Iya, saya respect banget sama Belinda karena dia bilang rela berjalan kaki ke kampus daripada naik bis. Iya, jadi memang di awal-awal saya boardingkan kan di sana. Iya. Saya nggak beli mobil. Jadi ya mereka biar tahu gitu. Iya, soalnya bagaimana memakai transportasi umum ya. Ini keren banget, anak konglomerat tidak dikasih fasilitas. Dan hebatnya mereka nggak marah ya. Tapi enggak. Justru mereka yang irit. Jadi mereka itu saya bukain rekening, saya kasih uang loh. Di rekeningnya itu ada uang. Jadi mereka bisa pakai. Tapi mereka justru sayang. Bukan naik bis aja nggak mau tuh, naik bis aja dia pikir jalan kaki aja dah, daripada naik bis nanti bayar. Biasanya orang kan dikasih bulanan ya. Ini Pak Hermanto ini ngasih sejumlah uang boleh pakai bebas. Tapi mereka tidak menggunakan uang itu. Laporan setiap bulannya, kalau uangnya habis baru saya transfer lagi kan. Harus ngasih catatan Pak ya. Pengeluarannya apa aja. Wah itu sama dengan mama saya ke saya. Jadi kalau sampai saya misalkan di rekening bank itu dikasih waktu itu 5 juta zaman saya kuliah, saya harus nulis. Misalkan pengeluaran saya habis 1 juta, saya nulisnya cuma 700.000. Digantinya cuma 700.000 Pak, 1 juta. Nah di salah satu YouTube saya yang berjudul 9 kesalahan orang rata-rata mengelola uang, kebanyakan orang itu nggak pernah nulis Pak. Yang dikeluarkan itu berapa, sehingga seringkali setiap bulan itu besar pasak daripada tiang. Nah, saya ngelihat ini Bapak luar biasa sekali dan cara Bapak mendidik anak-anak juga bagaimana nata keuangan juga luar biasa. Jadi para sobat sip, Anda harus bisa nata keuangan, dicatat tuh pengeluaran sehingga tahu kalaupun keluar banyak itu keluarnya dari mana gitu. Sehingga Anda bisa
memahami apa arti uang ya Pak. Ya, betul. Nah, di situ. Oke, terima kasih banyak Pak Hermanto Tanoko atas terima waktunya, kasih, atas sharingnya, atas semuanya. Saya yang sangat berterima kasih dan terhormat Bapak berkenan mengisi saya. Dan saya harap Sobat SIP bisa belajar banyak dari apa yang diceritakan oleh Pak Hermanto Tanoko tadi. Banyak sekali mindset-mindset yang luar biasa untuk kita bisa sukses dan kaya dalam berbisnis. Thank you. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua.